Halo semua, untuk kali ini saya akan membahas tentang kearifan lokal atau nama lainnya adalah local wisdom. Nah, untuk pertama, apa itu sih kearifan lokal? Pengertian dari kearifan lokal kita ambil dari dua kata, yaitu kearifan yaitu wisdom dan lokal itu lokal. Lokal berarti setempat, wisdom atau kearifan berarti kebijaksanaan. Secara umum, maka local wisdom, kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasa didiami atau di lingkungan di mana sering terjadi interaksi di dalamnya. Ini diambil dari Hagi Primadasta Juniarta 2013. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal dapat berbentuk tulisan atau lisan. Karakteristik dari kearifan lokal yang pertama adalah memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Untuk yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Untuk yang ketiga, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Bentuk kearifan lokal di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah berwujud nyata atau tangible. Kemudian yang kedua adalah tidak berwujud nyata atau intangible. Untuk yang pertama, yang berwujud nyata, meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah tekstual, di mana di sini sistem nilai atau tata cara dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Di sini contohnya ada kitab Jawa, prasasti, dan banyak yang lainnya ya. Nah, untuk yang kedua, benda cagar budaya tradisional atau karya seni. Dia di sini berupa bentuk yaitu patung, senjata tradisional, alat musik, dan tekstil. Nah, di sini seperti ada patung Ki Hajar Dewantara, kemudian di sini untuk senjata tradisional yaitu kayak keris, celurit, pisau, belati, parang, di sini mandau, rancong, badik. Kemudian juga ada alat tradisional seperti di sini gamelan. Kemudian di sini juga ada batik yang diwarisi dari zaman sejarah seperti itu. Kemudian bentuk nyata yang ketiga yaitu bangunan atau arsitektur. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, ornamen, tata letak, dan interiornya. Jadi ada ciri khas tersendiri. Seperti rumah-rumah ada di Nusantara yang mempunyai bentuk dan ciri khas yang sendiri-sendiri, seperti Tongkonan, Sulawesi Selatan, kemudian Honai, Papua, Joglo, Jawa Tengah, Bentang, Kalimantan Tengah, Kebaya, Jawa Barat, Gadang, Sumatera Barat, Baruniang adalah Flores, Gapura Candi Bentar, Bali, Dalam Kota, Sumbawa, Tenean, Lahjang, Madura, Dulohupa, Gorontalo, Sasadu, Maluku Utara, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk berikutnya, bentuk tidak nyata atau intangible di sini adalah kearifan lokal yang tidak berwujud berupa verbal atau seni, ya, berupa verbal atau seni, nyanyian atau kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud ini, nilai-nilai sosial diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa yang pertama nilai, yang kedua norma, ketiga etika, yang keempat kepercayaan, yang kelima adat istiadat, yang keenam hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi fungsinya ya di sini. Kemudian bentuk tidak berwujud nyata di sini contohnya
ada yang pertama mitigasi ala masyarakat Baduy, yaitu ala masyarakat Baduy membuat sebuah antisipasi untuk adanya bencana alam di sini ya. Kemudian kepercayaan Tearok Newa Klako Papua ya, di sini kepercayaan yang masyarakat Papua di sana ya. Kemudian mitos dan tabu tentang hutan yang seperti kayak misalkan di pedalaman ada hutan yang angker dan sebagainya, itu adalah menjaga kelestarian hutan di daerah tersebut. Fungsi kearifan lokal. Beberapa fungsi kearifan lokal. Yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam ya, seperti yang tadi ya untuk yang hutan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai petua, kepercayaan, sastra dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh, bermakna etika dan moral. Kemudian yang delapan, bermakna politik. Kemudian prinsip-prinsip kearifan lokal. Nah, di sini sebagai pokok pengetahuan di sini untuk kearifan lokal sama sains modern. Untuk sains modern yang pertama adalah memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektifkan semua segi kehidupan alamiah dan batiniah sehingga unsur nilai dan moralitas tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Sedangkan di kearifan lokal, nilai dan moralitas sebagai pokok pengetahuan relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, di sains modern, dasar penyusunan pengetahuan hanyalah berdasarkan dari fakta-fakta yang dapat diukur atau prinsip positivisme. Kemudian untuk di kearifan lokal itu ada dasar penyusunan pengetahuan berasal dari ajaran-ajaran tradisional yang sudah jadi dan hampir tidak mempersoalkan lagi kandungan politik ajaran tradisional tersebut. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman arifan lokal, kearifan tradisional dan budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmoni, sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan manusia pada fase pertama evolusi hubungan manusia dengan alam, yaitu pankosmis. Oke, untuk itu penjelasan dari local wisdom atau di sini kearifan lokal. Terima kasih.